warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahidana lihaza Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, tentu kita menjaga puji dan syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita masih diberi kesempatan, perusahaan kita telah melaksanakan sholat zuhur bersama berjamaah. Mudah-mudahan ini menunjukkan suatu bakti, suatu ketakwaan kita kepada Allah. Salawat dan salam tentu kita sampaikan kepada baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk pada orang-orang yang mendapat syafaat dari beliau nantinya. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini, di samping bersyukur kita masih dalam keadaan sehat walafiat ini, tentu patut pula kita berharap dan mendoakan keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga beliau-beliau itu ditempatkan di tempat terbaik dan semua dosa-dosanya diampuni. Begitu juga terhadap saudara-saudara kita yang saat ini berjuang atau dan mendapat cobaan sakit. Kita doakan beliau-beliau itu mendapat ketabahan atas cobaan ini dan sembuhnya penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, saya dapat perintah ini untuk mengisi kultum kita ini, dan saya akan coba menyampaikan dalam waktu 7 menit sesuai dengan ini. Saya mulai dengan membacakan ayat yang sudah sangat sering kita dengarkan dan sudah sering kita baca, baik terutama menjelang Lebaran atau menjelang puasa dan pada bulan puasa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya kira kita paham semua, ketika kita melaksanakan puasa tentu kita ingin bagaimana kita bisa mencapai sasarannya, tujuannya agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Berbagai definisi atau berbagai pendapat diungkapkan oleh para alim ulama. Di antaranya mengatakan bahwa takwa itu adalah orang yang melaksanakan seluruh perintah Allah dan menghindari larangannya. Inilah ciri orang yang bertakwa. Lalu, kenapa orang bisa bertakwa? Takwa kalau kita artikan secara bahasa, ada yang mengartikan adalah takut dan cinta. Di pertanyaan tadi, bagaimana kita bisa merasa takut dan cinta kepada Allah? Tentu berbagai dalil bisa diungkapkan di sini. Tapi saya ingin melihat kita akan takut atau cinta kepada Allah ketika kita meyakini kebenarannya. Saya ingin mengutip beberapa ayat. Saya mencoba tadi mencari beberapa ayat yang menjelaskan tentang keteraturan yang ada di bumi ini atau di alam ini. Sebab ketika kita berada pada era industri 4.0 yang sekarang sedang kita alami dan kita juga berkewajiban mengajarkan kepada mahasiswa. Intinya era ini adalah indra yang sangat membuat suatu keteraturan dan terjadinya otomatisasi
dengan adanya keterhubungan antara mesin dengan alat, mesin dengan mesin, alat dengan alat, alat dengan manusia dan segala macamnya itu. Lalu kalau kita lihat di alam ini ternyata Allah telah menciptakan itu semua. Sehingga keteraturan planet-planet ini menurut saya juga adalah suatu keteraturan yang sedemikian rupa sempurnanya. Sehingga tidak terjadi tabrakan-tabrakan, tidak terjadi pergeseran-pergeseran. Kita bayangkan juga ketika satu mesin peralatan di pabrik yang diatur sedemikian rupa, lalu terjadi persoalan antara sensor satu dengan sensor lain bermasalah, tentu akan terjadi persoalan di industri itu atau di pabrik itu. Begitu juga di alam ini. Saya tadi membaca surat Anbiya atau Quran nomor 1 ayat ke-30. Yang saya bacakan artinya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak yang beriman? Artinya apa yang ingin saya sampaikan dalam mengutip dari ayat ini, ketika kita baca kejadian alam ini, yang kita kenal dengan teori Big Bang itu, mengatakan bahwa bumi ini terbentuk adalah satu kesatuan, sesuai dengan ayat ini ternyata. Padahal ayat ini disampaikan oleh Nabi Muhammad melalui kita, melalui Jibrilnya, itu kan adalah pada 13 tahun Zulhijjah. Artinya kalau sekarang 450, artinya itu sekitar 14 abad yang lalu atau 1457, 53 tahun yang lalu, atau mendekati 14,5 abad yang lalu. Itu sudah disantumkan di Al-Quran. Sementara teori-teori yang memunculan itu adalah belakangan. Artinya ketika ayat ini turun, tidak mungkin manusia sudah mengetahui teori itu, karena teori itu ditemukan belakangan. Nah, ketika ada teori yang mengatakan bahwa terjadinya alam itu berbenturan, ayat mengatakan mana tadinya satu, lalu pecah. Lalu persoalan ketika pecah, terbentuk seperti yang sempurna seperti saat ini. Lalu kalau dia terjadi dalam bentuk yang sempurna seperti ini, kalau kita bicara tentang teori statistik, kejadian yang teratur, berarti kejadian itu sangat banyak sekali kemungkinan terbentuknya ketika pecahan tidak ada yang mengaturnya. Tentu banyak sekali peluang-peluang terjadi seperti apa. Antara yang sempurna itu satu. Nah, kalau yang kejadian satu itu secara peluang itu sangat kecil. Malah kalau orang statistik mengatakan adalah kejadian yang mustahil. Nah, dia mustahil kalau tidak ada yang mengatur. Mustahil kalau tidak ada yang menciptakannya. Tapi ketika dia ada yang mengatur, ketika para ahli membuat keteraturan satu mesin, ada yang membuatnya, dia bisa jadi. Sehingga ini mengakibatkan kita yakin bahwa memang ada yang mengatur, ada yang menciptakan alam ini ketika terbentuk seperti saat ini. Banyak sekali saya kira ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang ini. Itu juga di ayat ini dikatakan bahwa segalanya diatur dari air. Dari banyak ilmu kita pelajari, kehidupan ini semuanya dari air. Kita belajar taksonomi pertumbuhan, tidak ada tumbuhan tanpa air. Tidak ada kehidupan tanpa air. Ternyata di Al-Quran sudah mengatakan seperti itu pada 15 atau 14,5 abad yang lalu. Dan saya kira ilmu-ilmu telah tentu kita temukan belakangan-belakangan ini. Hadirin sekalian, ini mungkin bisa sebagai salah satu cara kita meningkatkan takwa kita kepada Allah dan meningkatkan cinta kita, karena kita yakin atas keberadaannya. Mungkin itu sekelumit ayat. Sebetulnya saya mengutip tadi ada 15 ayat yang berhubungan dengan kejadian alam ini, yang semuanya menggambarkan bagaimana keteraturan itu diciptakan oleh Allah. Dan ini bisa, karena sekarang agak mudah belajarnya, kita tinggal mencari ayat-ayat, kita cari Al-Quran, kita cari ayat yang menjelaskan tentang keteraturan kejadian alam, lalu kita hubungkan dengan ilmu-ilmu terjadi. Terakhir saya mengutip tadi ayat di surah Al-Baqarah 202, yang menurut saya yang artinya kalau saya bacakan adalah mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Saya coba baca terjemahan dari
Pak Quraisy, dia mengatakan ini adalah suatu ayat yang mengatakan bahwa seorang ilmuwan itu adalah orang yang tidak pernah berhenti mencari ilmu. Kenapa? Karena mereka adalah bagian dari apa yang telah mereka kerjakan. Artinya kita tidak akan pernah mendapatkan sesuatu di luar apa yang kita kerjakan. Nah, sebagai seorang ilmuwan, tentu menurut Quraisy tadi itu, Pak Quraisy tadi itu, salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang selalu haus akan ilmu, haus akan pengetahuan. Nah, mudah-mudahan ini sedikit bahan untuk renungan kita, untuk bisa meningkatkan ketakwaan kita melalui kita yakin akan keberadaannya. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.